Dit, ada ndak ada yang gabung mulai aja ya jam 4 ya. Oh, oke, oke. Anggap aja ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga puasanya pada lancar ya hari ini. Nah, pada Amin. kesempatan kali ini kita bakal ngadain race yaitu Ramadan All Season by Bansa Foundation, dan gak kerasa banget kita udah week 3, dan di sesi kali ini kita bakal bahas salah satu skill yang sering banget dianggap paling challenging nih kalau di IELTS, yaitu writing. Nah, sedikit pengenalan dulu buat yang baru bergabung untuk pertemuan kali ini. Kita mau kasih tahu kalau Bansa Foundation itu adalah lembaga pelatihan dan penyelenggaraan tes bahasa Inggris yang fokusnya itu untuk membantu kalian semua untuk bisa lolos beasiswa, studi, atau karir internasional melalui persiapan dari IELTS, atau PTE, atau TOEFL, atau TOEIC juga, dan masih banyak lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita juga disponsori atau didukung oleh Loom Indonesia, di mana ini merupakan platform simulasi tes seperti LPTE atau TOEIC yang dibuat tuh semirip mungkin sama tes aslinya, sehingga kalian bisa ngerasa ini gimana sih rasanya tesnya supaya bisa siap untuk official tesnya. Oke, sebelum kita mulai nih aku mau tanya dulu dong, kalian nih kalau misalnya writing text itu tuh paling bingungnya di mana sih? Apakah nentuin idenya, atau grammarnya, atau vocabnya, atau mungkin time managementnya nih? Boleh ya di komen dulu kalian kesulitan kalian selama writing itu apa aja. Dan kita juga perlu tahu kalau writing itu bukan cuma soal grammar doang nih, tapi juga ada tentang struktur, ada tentang ide, dan juga strategi untuk menjawab soal dari writingnya tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, kita bakal belajar langsung sama tutor yang udah berpengalaman banget untuk membantu siswa dalam ningkatin skor IELTS writing mereka. Yuk, kita kenalan dulu yuk sama Sir Denny Saputra. Sir Denny, udah siap Halo. belum? Ya, oke, I'm ready. Oke, Sir, the floor is yours. Dan semuanya jangan lupa untuk mic-nya di-mute dan pastiin kalau kalian semua bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya nih dari Sir Denny. Silakan, Sir Denny. Oke. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good afternoon. Oke, kali ini saya akan sharing tentang strategi writing IELTS ya. Sebelumnya saya juga eh, salah satu pengajar bahasa Inggris di Bansa Foundation dan saya baru selesai menyelesaikan tes IELTS saya pada bulan Januari. Dan berikut adalah hasil skor saya ya.
Saya mendapat 6,5 di writing ya. Semua itu bisa karena saya juga terbantu dengan fasilitas dari Lume yang disediakan oleh Bansa Foundation. Oke, kita akan overview sedikit apa saja dari Loom yang dapat membantu kalian untuk writing. Oke, pertama ya, Loom menyediakan ada 6 jenis tes yaitu PTE, Academic dan Core, kemudian IELTS Academic, ada TOEIC, ada DET dan ada SAT ya, yang mungkin belum terlalu familiar, tapi bisa aja one day kalian tertarik untuk mengikuti tes tersebut, bisa latihan soalnya di Loom. Oke, what can you access? Apa yang bisa kalian dapat di sini? Ya, di sebelah kiri ada menu utama. Ya, ada overview, study center, my vocabulary, question bank, mock test, material resource, skill boost, dan premium pass. Nah, salah satu yang saya paling senang atau yang paling menurut saya membantu dalam saya writing ya, yaitu di bagian vocabulary-nya ya. Vocabulary Learning Journey. Nah, ini bisa kalian lihat di situ menunya ada di tab My Vocabulary ya, dan kalian lihat di situ ada proses, ada jenis-jenis latihan yang bisa kalian pilih. Oke, di sini hasil terakhir saya mock test writing sebelum menjalankan official test yaitu 6,5 sama. Lalu aspek saya yang tertera di sini yaitu task achievement, coherence dan cohesion, lexical resource, dan grammatical range dan accuracy. Jadi semuanya berada pada level kompeten. Jadi saya rasa sudah cukup mewakili untuk official test. Jadi kalau kalian menggunakan Loom, maka tingkat kemiripannya juga sudah mirip seperti official test dan kalian bisa merasakan experience official test bahkan sebelum mendaftar ya. Jadi buruan bergabung di Bangsa dan kalian akan mendapatkan fasilitas ini. Oke, nah salah satu fitur dari loop test adalah analisis soal. Nah, analisis jawaban, sorry ya. Nah, di sini dia mengamati di bagian coherence dan cohesion, yaitu ada 18 linking words yang saya pakai dan ada paragraf, yaitu four numbers of paragraphs. Nah, kenapa harus 4 paragraf? Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi ini adalah feedback ya, tidak ada merah ya, artinya tidak ada typo ya, which is akan bisa kalian temui kalau kalian spare waktu untuk cek ya sebelum kalian menyelesaikan writingnya. Nah, ini namun ya ada beberapa yang dikritisi yaitu vocabulary repetition di mana ada kosakata yang saya pakai berulang kali yang menurut Loom adalah bisa kalian ganti, bisa saya ganti dengan kata lain yang memiliki makna yang sama. Jadi di sini nanti kalian akan dikasih rekomendasi kata gitu, bisa diklik kanan di bagian yang di highlight. Nah, ya, di sini adalah breakdown-nya yaitu untuk bagian grammar check. Kalian lihat ya, di sini sangat detail. Jadi ini akan membuat kalian merasa apa ya istilahnya? Feedback ini akan membangun untuk kalian bisa lebih mengenali kesalahan kalian di mana. So, you gonna improve that part and it will be helpful for you in the long run. Jadi akan rutin aja latihan writing di Loom nanti akan membantu kalian untuk lebih fasih dalam menulis. Ya. Oke, kita masuk ke dalam breakdown writing ya. Di IELTS, writing itu mendapat porsi 60 menit dan terdapat dua writing task, yaitu satu dan dua. Oke, kita mulai dari writing task satu karena dia di awal ditampilkan paling dahulu. Ya, overview. Pertama, untuk dua jenis writing, ya, you have 60 minutes for both writing task one and task two. Jadi, 60 menit ini bukan untuk masing-masing writing, tetapi untuk keduanya. Jadi bukan 60 task one, 60 task two. Tapi 60 menit ini untuk keduanya. Oke, gimana pembagiannya? Nanti akan saya jelaskan. Lanjut. If you want to do task two first, you can. Nah, kamu boleh kok melakukan task two duluan. Alasannya apa? Nanti akan saya jelaskan juga. Tapi rekomendasi saya adalah kerjakan dulu task two. Oke,
Ketiga, the instructions say write at least 150 words. Artinya minimal. Berarti tidak boleh di bawah 150. 149. No, ya. It must be more than 150. I think 175 or 200 is still achievable. Writing task 1 is a report, not an essay, and counts for about 33% of your writing marks. Jadi, kalau kalian bisa membuat perfect writing task, ya, task 1, maka writing perfectnya itu 33% dari total writing parts. Ya, jadi terlihat kecil, namun kalau kalau bisa dapat 33% ini udah cukup membantu. Artinya, di writing yang part 2-nya, kamu butuh minimal 50% saja untuk mendapat 83. Nah, so it will be helpful for both. Nah, dari 33% itu akan dipecah lagi 25% untuk 4 aspek. Ya, masing-masing ya. Task achievement 25%, coherence question, vocabulary dan grammar gitu. Nah, task one itu seperti apa? Kalian akan mengamati chart, graph, table, diagram, dan map. Nah, nanti akan saya kasih contoh teks task one dan juga contoh jawaban. Oke, ini breakdown dari jenis-jenisnya. Ini saya ambil dari IELTSList.com ya. Salah satu. Kalau kalian punya sumber belajar, kalian juga harus punya tutor yang bisa mendampingi supaya writing-nya bisa lebih terarah ya. Oke, di sini ada 6 jenis. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Pertama, bar chart ya. Umumnya dia adalah compare ya and contrast data. Jadi membandingkan yang serupa atau membandingkan yang kontras. Jadi ada dua ya. Kemudian ada kolom-kolom, ada kategori-kategori dan juga biasanya ada dua kelompok pria dan pria, wanita dan wanita atau pria versus wanita gitu. Dan ada line graphs yaitu berupa garis ya menunjukkan tren ya dari sepanjang periode waktu ya. Kemudian ada tabel ya yang terbagi dari beberapa baris row and column ya baris dan kolom. Kemudian ada pie chart yang bulat ya. And then diagram ya jadi umumnya diagram ini menjelaskan suatu proses A menjadi B atau step 1 menjadi step 3. Nah, umumnya dia berupa life cycle ya, siklus kehidupan. Dan terakhir adalah maps atau peta. Nah, ini yang paling challenging ya, guys. Jadi berdoalah kalian nggak dapet ini, tapi kalaupun dapet ya just hadapi saja. Namun dengan strateginya nanti kalian akan bisa punya gambaran harus ngapain. Oke, lanjut ke spesifik. What to do in task one. Pertama, write an introduction. Of course, kalian harus bisa punya sebuah kalimat pembuka atau pendahuluan. Ya, kriterianya seperti apa? Pertama, can be one sentence. Jadi, boleh kok introduction itu cuma satu kalimat. Ya. Kemudian, poin dua, kalian harus bisa memparafrase pertanyaan itu. Jadi, pertanyaan task one itu kalian ubah menjadi versi kalian, itu namanya parafrase. Namun meaningnya tidak boleh berubah total. Ya. Lalu, strategi kedua, write an overview, summary of what you see. Jadi, apa yang dapat kalian amati di situ itu adalah menjadi overview-nya ya. Jadi membuat rangkuman kecil lah ya. Summarize what you see in the visual diagram ya ada trend, changes, developments, stages dan noticeable features. Jadi apa saja yang kalian akan jabarkan di situ. Dan terakhir, present and highlight the key features with figures ya. Tampilkan dan buatlah sorotan ya untuk fitur-fitur yang menurut kalian penting ya, key features. Jadi informasi penting. Nah, kalau kalian tes IELTS di Bansa, kalian akan melaksanakan tes IELTS yang komputer. Jadi, kalau komputer itu kalian bisa highlight dengan scroll di kata yang diinginkan. Nanti ada pilihan klik kanan untuk highlight ya. Jadi kalau di paper kan kamu bisa pakai pensil. Nah, kalau di komputer juga bisa pakai fitur highlight text ya. Kemudian apa yang paling menonjol di diagram itu? Itu adalah key features. Bisa paling tinggi, bisa paling rendah, bisa paling sedikit, bisa paling banyak.
tergantung data yang dipaparkan. Oke, lanjut ke task 2. Nah, lihat apa yang dilakukan di task 2. You should spend only 40 minutes on task 2. Disarankan tidak lebih dari 40 menit ataupun lebih tapi tidak jauh, ya. Nah, no one will tell you when to move from task 1 to task 2. Nah, ini dia. Kenapa saya sarankan kamu mengerjakan task 2 duluan, ya. Jadi task 2 itu kan butuh 40 menit. Artinya waktu yang lebih panjang daripada task 1. Kalau kalian kerjakan task 2 duluan, akan lebih mudah mengukur 40 menit, ya. Jadi, ketika sudah 40 menit, masuk ke menit 41, langsung start ke task 1. Nah, task 2 ini kenapa dikerjakan duluan? Alasan kedua adalah dia ini kan esai, yang artinya sangat menuntut kreativitas kamu. Jadi, kamu masih fresh ketika mau ngerjain task 2 itu. Kalau task 1 kan kamu menjabarkan sebuah informasi yang akan, ya which is akan ngasih beban sedikit. Sehingga nanti kalian kalau ke task 2-nya akan lebih udah terlanjur pusing gitu karena ngerjain task one gitu. Jadi strateginya adalah task 2 dulu, setelah 40 menit langsung geser, ya. Nggak lupa juga time managementnya, ya. Bedanya apa? Nah, di sini 250 kata, 250 words. Artinya ah, lebih lebih dari setengah dari yang pertama. Yang pertama tadi hanya 150, ya. Makanya waktunya 2 kali lipat. Oke, you will be given a topic and instruction. Sama, bedanya adalah topiknya itu bukan menjabarkan, tapi meminta kamu berargumen, ya. Ada instruksi juga di situ. Oke, writing task tuh itu memberi, ya, benefit sekitar 66% dari untuk total writing. So, 66 plus 33. Nah, apa yang harus dilakukan di task 2 seperti yang tadi saya singgung adalah gunakan 4 paragraf, ya. Use paragraphs for each idea, introduction, body, and conclusion. Jadi body paragrafnya bisa 2. Ya. Next, leave a space between each paragraph. Nah, jadi kalau kalian udah bikin paragraf, ke paragraf berikutnya itu disarankan untuk punya spasi. Tekan enter aja. Ya. When we use paragraphs with a clear and central topic, the essay become easier to follow and understand. Jadi, ketika kamu bikin paragraf itu, topiknya clear dan jelas, maka esainya akan mudah dimengerti. Jadi, nggak harus kok kalian nulis yang rumit banget atau nulis yang kosakata yang jarang banget, tapi kalian malah nggak bisa pakai, ya. Jadi lebih baik gunakan yang clear aja. Kemudian make sure your idea is relevant to the question and use familiar ideas. Jadi pastikanlah ide-ide kamu yang tertulis itu adalah ide-ide yang ide-ide yang sudah kalian kenal sebelumnya, ya, familiar. Kemudian extend answer with ideas that will support the question. Perpanjang jawaban kalian dengan gagasan-gagasan yang ikut membantu untuk menyampaikan, untuk menjawab pertanyaan. Read the question, bacalah pertanyaan dengan hati-hati dan tentukan ada berapa parts di sana. Kemudian tampilkan opinimu dan opini itu harus didukung sepanjang essay tersebut, ya. If asked to present, jadi jika kamu diminta untuk menampilkan 2 views, ya, 2 sudut pandang, maka masing-masing harus seimbang. Kalau di view yang satunya misalkan 5 kalimat, view satunya 7 kalimat karena kalian suka. Nah, jadi tidak bisa. Harus tidak bisa jauh jomplang. Kayak misalnya kamu suka ide yang satu nggak terlalu suka, jadi dibikin jomplang. Ya, nggak bisa, ya. Sebaiknya similar length. Watch for plurals, ya. Jadi kalau perhatikan plural dalam soal. Jadi kalau dia minta untuk advantage, maka kamu harus mempersiapkan minimal 2 opini, ya. Watch for
and. Hati-hati dengan kata and ya. Nah, ini jenis pertanyaan. Yang penting animals should not be kept in zoo. Other believe that there are some good reasons for having zoos. Nah, jadi kamu harus cermati dulu kenapa kenapa hewan harus tidak boleh dipelihara di kebun binatang. Oke, nah lalu keep in mind. Jadi apa yang harus diingat? Pertama, read the question carefully dan and decide how many parts must be addressed. Ya, jadi um, next answer all parts of the question. Kemudian look for plurals. Jadi perhatikan problems berarti kamu akan menjelaskan lebih dari satu problem. Jadi hati-hati dengan ketikan ya. Look for and ya. Jika ada kata and berarti ada dua topik. Make sure opinion is very clear, use separate paragraph. Jadi supaya opinimu terlihat bagus, ya gunakan paragraf yang dipisah. Kemudian the only present one view when you have been asked to present both. Jika kamu diminta menjabarkan semuanya, ya maka jangan hanya tampilkan satu. Oke. Nah, apa saja komponen dari esai? Lihat, pertama ada task respond. Apakah kamu sudah menjawab semua pertanyaan dan memberi support yang sesuai? Kemudian coherence and cohesion, ya. Seberapa bagus kamu menghubungkan ide. Kemudian lexical resource, yaitu um, pemilihan kata secara luas, vocabulary, ya, dan appropriately, yang juga dengan benar. Jadi meskipun vocabulary-nya luas, kalau banyak yang salah, sama aja. Poin 4, grammatical range and accuracy. Oke, kemudian grammatical range and accuracy, ada berapa struktur grammar yang kamu gunakan secara akurat dan tepat. B, nah ini ada contoh template ya. Saya nggak bilang template ya, ini lebih ke metodologi yang diciptakan si penulisnya. Jadi, gunakanlah paragraf untuk mengorganisasikan esaimu menjadi bagian yang lebih jelas. Make sure each paragraph contains a clear and developed topics with a minimum of 2 sentences. Jadi, di sini strategi yang dipakai adalah PEEL, ya, mengupas, peel. Jadi, peel itu ada singkatannya. Pertama, introduce topic or topic sentence. Ya. Kemudian example, contoh apa yang mendukung point of view kamu. Kemudian explain kenapa. Oke, kemudian peel itu terdiri dari PEEL ya. The first P is point, introduce your topic or topic sentence. Kemudian two example is an example tentu saja. Number three, explain why this cannot support my point. Ya. Dan link yaitu keterkaitan ya antar paragraf transition to the next topic. Oke, ini beberapa comparison. To what extent do you agree or disagree with this statement? Ya, pada sejauh apa ya kamu setuju dan tidak setuju terkait ini tentang pernyataan ini. Kemudian discuss both view and give your own opinion. Jadi diskusikan kedua hal tersebut, sudut pandangnya, kedua opini tersebut dan berikan opini Anda. Kemudian why is this so? Give reason for this and solution. Berikanlah alasan. Oke. Kemudian disadvantages of international tourism outweigh the advantage. Nah, kemudian terakhir, why is this so? What effect does it have on the individual and the society? Jadi di sini di sebelah kanan adalah breakdown paragrafnya, ya. Jadi di sebelah kiri hanyalah ide. Next ada yang disebut coherence dan linking devices. Jadi oke. Use range of linking words and phrases but don't overuse them. Jadi
Boleh gunakan berbagai linking words, tapi jangan terlalu sering. Aku lagi senang kata however, jadi banyakkan kata however ya, nggak gitu juga. Kemudian use adverbial phrase rather than single basic linkers. Adverbial phrase itu kata keterangan juga, yaitu biasanya dijelaskan dengan eh, apa namanya, dijelaskan dengan tanda koma. Use referencing and substitution to avoid repetition. Jadi gunakan referensi dan juga pergantian untuk menghindari eh, pengulangan-pengulangan kata ya. Use punctuation. Ya, ini jelas ya. Titik koma. Make sure ideas are sequenced correctly. Pastikan idemu sudah tersusun dengan baik. Pastikan ide-idemu juga logis dan mudah dimengerti. Kemudian gunakan paragraf terpisah untuk memberi perkenalan dan juga kesimpulan. Jadi Pak introduction itu tidak boleh nyampur ke paragraf 2 dan conclusion tidak nyampur ke paragraf 3. Gunakan satu paragraf untuk setiap ide atau topik area. Jadi eh, satu paragraf itu khusus hanya untuk ngebedain dia berdua. Ini kosakata yang biasa dipakai di dalam IELTS ya. Oke, bisa dilihat di sini word choice-nya ya. Bad dan good itu berarti ada pemilihan kata yang umum dipakai. Nah, kenapa di IELTS jadinya bad? Karena IELTS itu nggak mau kalian apa ya gunain yang itu terus gitu. Makanya, oh, sir, berarti kalau saya pilih misalnya controversial issues, lebih baik saya tulisnya apa? Lebih baik tulisnya major issues. Kemudian pilih misalnya, eh, tapi nggak boleh juga kosakata yang saking jarangnya dipakai, jadi asing gitu. Contoh, crux of the discussion. Dan apa sih maksudnya crux? Dia kan orang eh, search lagi artinya crux itu apa. Ya, jadi nggak butuh yang terlalu canggih kosakatanya. Nah, yang umum terjadi, nah ini relate ke grammar ya. Jadi namanya writing pasti ada sedikit banyak menyinggung grammar yang eh, biasa terjadi yaitu relative clause using the pronoun incorrectly. Nah, pakai who, that atau which tapi salah. Misalnya conditional clause ya, memilih tenses yang salah. Sama juga present perfect dan past dan lainnya ya. Artikel cukup sering juga atau en. Nah, ini juga lumayan ya. Jadi kalau kalian kurang teliti bisa kesandung ya. Oke, sebagai penutup saya bagikan contoh writing task one pertama. Jadi di sini bisa kalian lihat introduction. Kemudian summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Jadi di sini kalian membuat introduction dulu ya, karena em, introduction itu akan memberikan apa ya, tanpa orang baca pun, orang baca keseluruhan pun orang bisa lihat dari introduction, oh ini udah clear nih informasinya. Oke, kita lihat contoh yang membuat ya. Nah, ini dapat skor 6. Lihat, the chart gives you information on how children travel to and from school in the year 1990 and 2010. Jadi, chart itu memberikan informasi bagaimana anak-anak travel ya, dikasih tahu. A striking feature in this chart is the number of children who traveled by car. Ya, jumlah anak-anak yang mengendarai mobil telah bertambah ya. Increase from. Nanti the most number of trip per year by children by walking. And then isinya ya striking figure in this chart. Jadi dia memulai dengan di chart ini apa sih yang menonjol striking features. Nah, dan terakhir baru dia buat kesimpulan in the 1990. Ya, kalian perhatikan dia selalu kasih enter ya setiap paragraf. Nah, menurut penghitungan website IELTS ya, si penjawab ini mendapat skor 6. Kemudian part 2. Nah, ini adalah em, yang saya bilang tadi 40 menit. Jadi tentukan apa
yang perlu kamu cermati ya. Pertama ada average standard of people health is likely to be lower in the future than it is now. Jadi standar rata-rata usia orang itu kemungkinan akan lebih rendah di masa depan. Ya. Kenapa? Karena di masa sekarang kamu masih ketemu orang umur 80-an, 90-an ya. To what extent do you agree or disagree with this statement? Jadi seberapa jauh kamu kemudian, nah pertanyaan ini agree or disagree. Nah artinya apa? Artinya kamu pilih salah satu sisi, disagree atau agree atau disagree. Ya, kalau disagree karena apa? Nanti kamu jelasin sendiri di paragrafmu. Ya. Give reason for your answer. Oke, next adalah task 2 ya. Nah, ini panjang juga ya dan ini mendapat 7,5 which is good ya. Oke, lihat kenapa harus 4 paragraf tadi saya katakan. Paragraf pertama itu dipersiapkan untuk introduction. Paragraf 2 orang mulai menjelaskan ya. There are many reasons that support the idea of people dijelaskan dengan apa namanya? Dengan cukup rinci ya. Nah, kemudian di paragraf 3 masih sama tapi berbeda dengan paragraf 1. Oke. Lalu ditutup dengan kesimpulannya. In conclusion, I believe that people health. Jadi kesimpulannya apa? Nah, jadi karena pertanyaannya adalah agree or disagree, jadi kamu pilih satu stand. Kalau kamu agree berarti dua-dua paragraf ini harus agree. Ya, kalau disagree ya berarti harus dibersihkan. Di sini si penjawab ini mendapat nilai 7,5. Jadi bisa kalian tiru juga caranya menulis. Oke, 7,5 ya, lumayan oke. Next. Oke, ya. Oke, itu tadi untuk yang bisa saya share. Oke, thank you Kak Gita. Hmm. Alright, thank you, Sir Denny, sebagai materi. Overall, udah cukup paham teman-teman di sini. Mungkin ada beberapa yang masih belum paham nih. Juga kita masuk ke sesi Q&A. Salah satu ada dari Kak Atis. Kak, aku mau tanya kalau nanti kita dapat topik yang nggak familiar itu gimana nggak kalinya ya? Nah, itu boleh dijawab mungkin, Sir Denny. Oke, nah ini pertanyaannya. Oke, ini memang problem yang paling sering dialami ya Kak Tis ya. Jadi mungkin kita merasa kita cukup nih vocabulary kita ya. Tapi ada masanya kita dapat writing yang kita nggak begitu ngerti. Kayak, wah kalau ini aku akan nulis apa ya? Nah, jadi tetap seperti yang saya tampilkan tadi, dari strategi yang pil tadi ya. Pertama, let's say kakak dapat topik yang nggak ngerti, misalkan tentang, misalnya tentang, kalau saya waktu itu dapat yang cukup sulit ya, gimana anak yang screen time, dia eh, pokoknya relate antara screen time dan pertumbuhan anak gitu. Nah, itu sebenarnya saya ngerti, tapi saya kesulitan jawab. Jadi karena kan screen time itu ada dilema kita di situ ya. Apalagi kalau punya anak, suka nggak suka kita akan pakai screen time untuk bantu kita ngerjain sesuatu dan dia disibukkan dengan screen time. Nah, kalau di case-nya kakak, yang penting kakak tetap ingat dipecah 4, ya itu nanti akan mempermudah mau nulis apa misalnya. Jadi udah di setiap writing itu kan nanti akan dikasih kertas kosong. Nah, itu untuk nulis. Nah, jadi di kertas itu kakak bikin eh,
angka ya, 1, 2, 3, 4. 1 berarti kan introduction. Terus 2 itu opini-opininya. Nah, misalnya kakak dapat yang eh, misalnya advantage, disadvantages, berarti harus menulis keuntungan, 1 kerugian. Nah, misalnya kakak nggak ngerti nih, gunakan aja logika semaksimal mungkin selama ada nulis dan ada buat frame-nya dulu, kerangkanya dulu. Misalnya benar-benar nggak ngerti. Tapi kan paling nggak kakak bisa berargumen dengan misalnya begini, eh, yang paling topik yang sulit deh, misalnya kayak tadi tentang screen time. Karena bingung nih mau jelasin, kalau screen time itu kan kaitannya ya ada bahaya radiasi dan lain-lain. Tapi di satu sisi kita juga butuh screen time untuk si anak biar nggak ganggu dulu, misalnya setengah jam lagi ngerjain sesuatu yang urgent, setengah jam kasih dia nonton. Nah, logika-logika kayak gitu bisa dimasukin Kak. Jadi yang penting itu adalah jangan sampai nggak nulis apapun. Mau dia sulit kayak gimana pun, ya, jangan sampai nggak menjawab. Nah, tapi kalau yang benar-benar sulit, saya jujur masih belum bisa ketemu trik yang akurat banget ya. Tapi kalau dari saya sih, saya yakin ya, kita itu akan punya logika yang cukup untuk bisa jawab. Nah, urusan skor itu pikir belakangan. Yang penting kakak jangan sampai tidak mencukupi. Pertama, jumlah katanya 250 itu harus tercukupi. Kemudian urutan paragrafnya itu ya, oh saya lupa masukin. Jadi tiap paragraf itu, terutama di bagian argumen, itu punya 3 layer, Kak. Layer pertama itu agree atau disagree-nya, dijelasin dulu. Eh, saya setuju karena bla 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 bla, misalnya. Lalu layer kedua itu argumennya. Karena apa setujunya atau karena apa tidak setujunya. Dan terakhir dikasih contoh. Nah, misalnya kayak tadi screen time. Menurut saya, I think screen time for children is dangerous because berarti kan kita bicara disadvantage ya, bahayanya ya. Tidak disadvantage misalnya karena logika kan kita pakai logika kita. Oh, karena kan akan berdampak kepada mata. Jelasin di argumen. Baru contoh. Contoh kita bisa lihat banyak anak-anak kecil yang sudah pakai kacamata dan mendapat apa? Bukan karena keturunan. Kan ada tuh yang gangguan pada mata yang keturunan. Nah, tapi ini enggak karena screen time. Jadi gitu. Jadi selalu punya argumen dan contoh. Itu aja. Nanti kalau kata-katanya kurang-kurang dikit dari 250, itu akan keluar dengan sendirinya, Kak. Karena kalau logikanya di awal udah kebentuk, nanti biarpun susah, tetap akan bisa nulis. Yang penting itu latihan. Saya sih yakin nggak akan sampai ngeblank banget ya, selama kakaknya rajin latihan. Oke, mungkin dari Kak Atis ada yang masih pengen dapat jawabannya nih dari salah satu writing skill. Feel free to ask ya Kak. Buat teman-teman yang mungkin masih ada kendala di writing skill, entah itu aspek 1, kita tunggu ya. Ada latihan soal lagi enggak? Tunggu dulu. Oh, yang punya misteri. Ya, lupa. Tar, tar, tar. Oke, ini. Hmm, nggak nih catat. Oh, dia pakai as advantage. Oh, oh ya, benar, benar, benar. Kita coba dulu. Ntar, Oke, selagi menunggu, masih kita tunggu teman-teman yang lain buat memberikan pertanyaan. Mungkin next kita ada sesi training langsung pakai aplikasi Zoom ya.
Oke, saya akan coba em, pelatihan salah satu contoh soal di Loom ya. Oke, tar, saya share screen. Oke, oke. Sambil saya menjawab dulu. Pertama, pertanyaan dari Fahri ya. Nah, esai itu memang selalu menanyakan opini. Namun, nah, tadi kan opini agree dan disagree. Jadi, Kak Fahri bisa lihat di pertanyaannya. Kalau pertanyaannya menanyakan agree or disagree, dia jarang tanya dua-duanya tuh. Kalau agree disagree itu pilihannya or. Berarti kalau Kak Fahri agree dengan isu tersebut, maka di paragraf 2 dan 3 itu dua-duanya opini yang agree. Dan sebaliknya kalau disagree berarti dua-dua opini itu harus disagree. Ya, jadi tidak balance. Yang balance itu biasanya advantage dan disadvantage. Nah, itu harus menulis setuju dan keuntungan dan kekurangan. Nah, itu biasanya begitu. Agree disagree itu seringkali pilih salah satu. Oke. Oke, berikutnya ada dari Kak Adip. Nah, kalau writing text tuh, oke. Tadi ada saya singgung sedikit, jadi maksud saya adalah karena task two itu kan esai yang menggunakan, saya boleh katakan, hampir semuanya itu ide dari kita. Soal itu hanya nge-trigger ide kita. Jadi, kalau kita ngerjakan task two, kita akan lebih mudah memanage waktu, karena itu kan menggunakan pemikiran kita sendiri. Jadi, saya rasa untuk mencapai 40-an menit itu agak lebih mudah kalau kita mengerjakan yang task 2 duluan. Nah, sehingga di 20 menit tersisa, kita akan mengerjakan task 1 yang report tadi. Itu kan cukup sulit ya. Tapi karena kita sudah tersetting sisa waktu 20 menit, maka otak otak kita itu akan tersugesti untuk oke, dalam 20 menit tersisa ini aku harus menyelesaikan ini. Jadi struktur-strukturnya itu akan lebih mudah terbentuk daripada kalau ngerjain task one dulu, karena kita akan tersugesti, masih 60 menit, aku task one dulu. Nanti tanpa terasa, kita itu lebih dari 20 menit loh ngerjakan task one. Karena saya sudah beberapa kali coba itu, akhirnya saya nyoba untuk membalikkan pengerjaannya, jadi task two dulu baru ke task one. Oke, ini saya coba share dari Loom ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Oke, waktunya sudah jalan. Sorry. Nah, ini kan eh, pertanyaannya nih. Nah, do the advantages of the situation outweigh the disadvantages? Pertama, kita kenali dulu soalnya. Oh, populasi dari beberapa negara ini, beberapa negara ya, termasuk ada cukup banyak orang yang dewasa ketimbang yang tua-tua. Nah, jadi yang adults ini ya kayak di umur 30-an ke atas hingga 50. Nah, sorry, yang adults itu di 30-an awal sampai 30 akhir. Ya, jadi dewasa tapi masih relatif muda. Nah, kalau older itu di 50 ke atas. Nah, apakah eh, lebih menguntungkan situasi ini daripada tidak menguntungkannya? Nah, di sini kamu akan punya posisi, oh, kalau menurut saya nih, ini lebih menguntungkan karena yang adults itu begini, begini, begini. Nah, kan kalau kalian nggak mau nulis di kertas, kalian bisa buat draft di sini. Nih, misalnya introduction dulu, misalnya dari judul boleh kita ambil.
Which Nah, berarti di sini kalian bisa jelasin dulu yang adults itu, ya. Ini berdasarkan logika aja ya, jadi tidak berdasarkan sains karena pasti kamu kan dapat topik ini nggak tahu nih, ya kan? Jadi pasti nggak akan bisa sempat searching ya. Apalagi di lokasi tes kan nggak bisa buka browser. Jadi secara logika aja, oh yang adults adalah dewasa, tapi dia berusia muda. Berarti secara logika aja, yang adults are people at the age of misalnya let's say mungkin 25 lah ya, 25 to 35. Old, while older people are mostly 45 years above. Nah, misalnya. Nah, lalu kamu akan tegaskan, uh, I think more young adults are beneficial to the society. I will explain further below. Nah, di sini kalian bisa jelasin advantage-nya, kan? Advantages ya, berarti dua-duanya harus advantage. Kalau kalian setuju. Kalau saya kebetulan setuju, makanya saya pilih advantage. Nah, ya. Lalu kalian bisa tulis. Nah, kalau kalian ragu ngetik takutnya salah-salah gitu ya. Jadi kalian bisa tulis di kertas kosong, lalu ditulis aja advantage 1, advantage 2. Misalnya, kamu bilang begini, yang adults are more productive because they have misalnya more stamina and energy as well as physical misalnya strength. Nah, it means that they can do more kinds of job and business compared which need more power and they are mostly stronger than older people which older people who are most likely finish the job slower. Misalnya. Nah, ini kan masih logika. Lalu contoh. Tadi kan sudah argumen. Terus contoh. Misalnya, for example, in construction job, younger builders can misalkan stack more bricks and lift more blocks, woods compared to
older builders. Nah, karena kita bicara kelebihan secara fisik, maka kita bisa ambil contoh pekerjaan yang membutuhkan fisik. Nah, kemudian menurut saya salah satu kelebihan lagi yang adults itu adalah di sektor mind ya, pikirannya yang belum terlalu ruwet. Nah, misalnya young adults are proven to be more creative because they have fresher mind and more adaptive to technology. It will help them in creating in creating something which need something new, which maybe is not in the mind of older people. Young adults are also can think faster, so in discussion they tend to bring fresh idea faster, bring fresh idea and innovation faster. Bring a discussion which lead to faster, which lead to better skill acquisition. Jadi kita bisa jelasin bahwa young adults ini kalau mempelajari sesuatu itu bisa lebih cepat gitu. Baru kasih contoh. It can be seen on TV and internet where young adults appear more in variety shows and movies. In social media, content creator and influencers are mostly young adults. I don't think I can make it better since the topic is too sudden ya. Nah, kemudian di conclusion ya. Conclusion itu harus mengcompile, mengambil main idea dari paragraf 2 dan main idea dari paragraf 3. Dan tidak boleh menambahkan opini baru atau isu baru. Jadi, conclusion itu kalian amati lagi paragraf 2, lalu apa yang perlu diambil. In conclusion, more young adults in population proves to be advantageous because they are
better in terms of apa tadi? Physical contribution, physical contribution and manpower. In addition, they are also, tadi di paragraf 3 kita bicara tentang kreatif dan adaptif teknologi. So, kamu bisa tambahkan itu sebagai nilai plus lain di bagian kesimpulan. In addition, they are also influence people, influence younger people, younger generation, I think, with their creative mind through TV and internet as well as social media. I don't think it's a good one, but let's see. Melebihi ya, 256 kata. Oke, let's see. Tut. Ada nggak pertanyaan tadi? Oke, EE-nya sedang mengakumulasikan skor ya. Dilihat di kolom kiri bawah ya, si Loom ini juga sering kasih kata-kata singkat untuk ya motivasi gitulah ya. Oke, as expected. So my level is 6.5. But let's see feedback dari Loom. Oke. Nah, tumben nih task achievement-nya good ya. Cohesion dan oke, untuk grammatical range ya saya akui memang untuk sesuatu yang sudden saya nggak begitu kreatif ya. Oke, ya, ini ada beberapa kesalahan. Oh ya, harusnya to society. Most likely, oh ya, to finish the job. Oke, kemudian would. Nah, harusnya would aja, karena dia singular ya. Kemudian fresher mind, and are more adaptive to. Ya, karena harusnya are ya. Adaptive kata sifat. Oke, grammar so bad. It will help them to create. Oh yes, oke. Kemudian which may be. Ya, be dan is ini ya harusnya tidak perlu is. Mine ini harusnya mines. Oke, nah ini ya guys, jadi kalian lihat di sini Loom sangat-sangat detail ya untuk mengoreksi. Nah, yang bahkan saya pun tadi juga karena pikir udah cukup minim salahnya. Jadi ternyata di Loom dia bisa langsung menemukan kesalahan sebanyak ini. Jadi guys, nggak usah khawatir dengan kemampuan AI dari Loom ya. Sangat dalam kurang lebih 1 menit lah tadi ya. Dia sudah generate score dan sudah bisa langsung nyari kesalahan kalian ya. Oke, lihat di sini ada beberapa pengulangan kata dan saya lupa dia ini apakah. Oke, nah ini kalian bisa klik word choice suggestion. Jadi kalau lexical resource ini berarti vocabulary-nya relate ke vocabulary yang utama ya. Nah, jadi more young adults ini bisa diganti jadi ini. Older people bisa diganti jadi ini. Supaya tidak banyak pengulangan. Nah, ya guys, jadi IELTS itu sangat nggak suka pengulangan guys. Jadi ini adalah kelemahan saya. Saya sedikit di vocabulary, tapi ya saya rasa kalian akan bisa lebih baik. Kemudian dengan loop ini juga akan membantu kalian bisa punya hasil writing yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu dari saya. Oke, thank you Sir Denny atas penyampaian materi writing hari ini. Buat teman-teman, kita masih ada satu
skill terakhir yang bakal dibahas yang buat materi minggu depan, yang pengisi materinya adalah Seradip. Jadi jangan lupa teman-teman buat selalu nantikan informasi terkait update tentang RISE by Bansa Foundation ini. Dan sekian dari kami. Overall begitulah aplikasi Loom. Mungkin teman-teman ada yang tertarik bisa reach out kami di nomor WhatsApp saya yang ada di grup. Eh, Tanpa berpanjang-panjang lagi karena kita sudah membuka ya. Eh, Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Happy weekend.